Balik lagi ke konten favorit kalian, yaitu konten Q&A, di mana kali ini gue bakal bahas semua pertanyaan yang udah masuk di kolom komentar sebelumnya seputar e-commerce, mulai dari TikTok, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Dan balik lagi lo lihat, ini Q&A khusus, biasanya gue di studio di tempat gue, sekarang ini gue lagi di China. Jadi kalau nanti lo ada mau tambahan pertanyaan tentang ya industri e-commerce di China, lo tulis di komen gitu ya. Nanti gue bakal bikinin konten-konten khusus yang bagus, karena industri China ini menurut gue menarik banget buat dibahas, dan apa ya, kita bisa dapat banyak insight ya buat gimana caranya lebih kaya dari mereka. Ya, pertama dari Ipung Sudiarto. Kok kalau jualan herbal rame apa sepi? Ini gue pernah ngalamin juga nih jualan herbal ya. Herbal itu fair ngomong dibilang bakal booming banget, enggak, jarang gitu ya. Tapi pencariannya stabil dan biasanya profitnya lumayan tebal. Jadi itu sebenarnya salah satu jenis produk yang dulu gue jual, gue suka gitu ya, karena ya kan nggak, maksudnya gimana ya, nggak dar der tapi tebel gitu, stabil gitu. Kalau misalnya lo karakternya seneng yang stabil, cocok. Cuma PR-nya herbal itu banyak aturan dan community guideline yang lo harus perhatiin, kalau nggak lo pelanggaran. Itu problemnya herbal ya. Terus kedua dari Ren Lena Tea, kok makasih buat konten ini, saya subs baru, saya mau tanya, kalau kita misal jual produk viral yang udah di-review sama konten kreator lain, terus kita klip edit dari beberapa kreator, apa boleh? Apa cara ini rekomen buat pemula? Soalnya saya baru ikut untuk program TikTok Shop ini. Oke, lo mau bikin konten, artinya lo nyuplik dari konten orang lain, lo edit, itu kagak boleh. Ini nih, lo kalau ya sebenarnya tergantung, kalau ngomong boleh atau enggak ya, kurang etis sih menurut gua, karena ibaratnya lo kayak ngopi nge-repost konten dia udah pasti tanpa izin dia, sedangkan kreator lainnya juga mungkin dia pasti lo bakal dibully, karena dia bilang gini, gue mikir capek-capek lo main nyolong-nyolong konten aja gitu kan. Itu urusannya bisa panjang gitu kan. Dan sebenarnya kalau misalnya lo kayak gitu juga, akun rawan pelanggaran, sering banget orang hilang akun gara-gara kayak gitu. Jadi paling bagus adalah lo lihat dari konten kreator lain, lo bawain sendiri dengan gaya lo sendiri gitu ya, lo bikin konten original, itu aman. Berikutnya, Hexayo. Tokoku sering di ghosting, kan jualan stiker gitu ya. Desain dikirim dari pembeli, nunggu dia check out, nggak di check out. Iya. Ini kalau misalnya toko kamu kalau misalnya bikin produk-produk custom gitu kan, ya emang di e-commerce banyak keterbatasannya sih ya. Jadi kalau menurut gua ya mungkin lu bukan jualan di e-commerce biasa gitu kan. Soalnya kalau misalnya di e-commerce biasa ya tadi kan lu kena ghosting, dia nggak check out gitu kan. Kita udah ngerjain dan lain sebagainya. Mungkin lu bisa coba link kreator. Link kreator ini lu bisa bikin website sendiri, jual sendiri. Nanti dia itu kalau udah bayar baru lu kerjain gitu ya. Terus Rini Nur, kok tolong dikasih solusi, saya udah jalan 4 bulan tapi toko masih sepi. Kalau toko masih sepi, lo tau nggak solusinya apa? Itu udah ada di masalah pertanyaannya. Pertanyaannya adalah tokonya sepi, artinya trafficnya kurang. Nah, kalau trafficnya kurang, berarti yang perlu kamu belajar adalah gimana cari traffic. Apakah itu mungkin perlu konten, perlu kerjasama dengan affiliate, perlu nge-live, perlu iklan. Nah, ada yang udah dikerjain belum? Kalau kamu cuman buka toko, terus lo nungguin toko lo rame, ya itu adalah sesuatu yang nggak mungkin. Berikutnya, Redmi. Kalau mau pendampingan orang dalam, ya kalau lo mau pendampingan sama tim gua, itu gampang, bisa klik link di deskripsi gua gitu kan, bisa chat sama tim gua. Jadi mereka bakal ngecekin toko kamu perlunya seperti apa, dan kita bisa bikin target kayak kamu mau nyampe kayak gimana ya. Berikutnya, Hanan Ataya. Ikut nyimak kok, saya baru 1 bulan jalan, baru ada yang check out 2 piece. Saya dari offline coba beralih ke online, produk baju-baju muslim, produk sendiri. Bisa saran ke depannya biar naik? Oke, sekarang gini, lo dari offline pindah ke online. Artinya pertama, kalau menurut gue yang perlu dilakukan adalah belajar mindsetnya dulu buat jualan di online. Karena jualan di online ini beda sama jualan di offline. Di offline kan yang penting stok, yang penting kamu punya tempat gitu kan. Kalau di online itu yang penting bukan itu gitu, yang penting adalah traffic. Lo tahu belum? Tahu nggak cara nyari traffic? Gitu, udah belajar belum, udah ngerti belum cara nyari traffic? Apakah lo bikin konten, apakah lo nge-live, apakah lo ngiklan, apakah lo riset keyword dan lain sebagainya. Kalau misalnya kamu udah tahu cara cari traffic, jualan tuh gampang. Tapi kalau misalnya kamu belum tahu, nah itu yang bakal jadi masalah. Jualannya bakal susah, bakal stuck terus gara-gara ya kamu nggak bisa datangin traffic ke toko kamu. Jadi itu poin utamanya ya.
Nah, terus kalau misalnya nggak bisa caranya gimana? Lu nggak ngerti. Nah, kalau nggak ngerti, daripada kamu kerjain sendiri semua, kamu bisa juga kerja sama orang lain yang lebih ngerti. Misalnya, lu mau kerja sama tim gua, kita bisa bantuin ngerjain hal-hal yang kamu nggak bisa kerjain ya. Terus, Axel, Mas mau nanya, saya kan seller baru, jadi belum ada pecah telur. Jadi bagusnya langsung iklan atau nunggu 3 bulan dulu baru iklan? Sebenarnya gini sih, kalau misalnya kamu belum pecah telur, yang paling penting buat pecah telur pertama itu adalah traffic. Ya, kamu harus bisa dapetin traffic gitu kan. Gimana caranya? Dapetinlah traffic gitu, sebanyak mungkin. Nah, cara nyari traffic gimana? Banyak. Bisa dari lu ngiklan, bisa dari lu ngonten, dan lain sebagainya. Jadi kalau lu tanya ke gua, gimana caranya nih biar lu rame? Ya, gua bakal balikin. Lu mau cara yang mana buat cari traffic? Lu mau bayar tuh berarti ngiklan. Lu nggak perlu pusing. Apa lu mau ya kerja gitu kan, bikin konten live dan lain sebagainya. Pilihan di tangan kamu. Tapi biasanya sih cara paling cepat ya jujur adalah ngiklan. Bakal untung nggak? Gue bakal bilang di awal pasti boncos gitu. Ya udah, telan aja boncosnya, memang resiko dagang kan begitu gitu ya. Terus berikutnya, terakhir pertanyaan dari SR12 Riau. Kak, boleh nanya, saya seller aktif Shopee. Yang mau saya tanyakan, apakah saya sebagai seller aktif bisa mendapatkan komisi dari produk-produk orang lain dan produk itu buatkan konten dan diupload ke Shopee Video? Apakah kalau ada yang beli, saya mendapatkan komisi dari penjualan produk orang yang saya afiliatkan, sementara saya punya produk sendiri dan saya seller aktif? Bisa. Shopee itu punya program, jadi kayak lo jadi seller sekaligus affiliate. Cuman program ini sih kalau jujur gue lihat ya, agak nanggung. Kalau gue jadi lu, paling enak yang bakal gue lakuin adalah gue bakal bikin 2 akun. Satu benar-benar akun seller, satu lagi akun affiliate. Nah, kamu bikin konten, ketika kamu bikin konten, produk orang kamu bikin, produk kamu juga kamu bikin. Dua-duanya affiliate-nya kamu juga gitu. Nah, yang jadi masalah mungkin 1-2 ya. 1-2 adalah KTP. Ya kalau gitu, solusinya gimana? Simple. KTP sendiri udah dipakai jadi seller, ya udah, ada nggak KTP keluarga yang bisa dipakai jadi affiliate? Nah, kalau gue sih, gue bakal ngelakuin itu, jadi bisa dapetin cuan dari dua-duanya dan itu clear gitu ya. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu beberapa pertanyaan yang udah masuk hari ini gitu kan. Nah, kalau misalnya ada yang masih lo mau tanyain, tulis di kolom komentar video ini gitu kan, atau di kolom komentar video gue yang lain juga nggak apa-apa. Nanti gue bakal bikin jawabannya di minggu depan. Oke, see you, sampai jumpa di Q&A berikutnya.